Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Titus 3 ayat 4-8. Saya bacakan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jemaat dikasih Tuhan, bahwa jelas oleh karena kemurahan Allah kita beroleh keselamatan. Allah adalah juru selamat kita. Ya, ketika Dia sudah menyelamatkan kita, sesungguhnya keselamatan dan hidup yang kekal itu ada atas kita. Dan perhatikan, itu semua bukan karena perbuatan baik kita. Ya, dengan jelas Alkitab mengatakan, bukan perbuatan baik yang kita lakukan, tapi rahmat Tuhan. Ya, oleh permandian kelahiran kembali, atau kita mengenal dengan melalui baptisan, ya, yang semua pembaharuan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ingat, orang bertobat juga bukan karena kekuatan sendiri. Orang sulit kadang-kadang untuk bisa bertobat sekalipun diberitakan Injil kepadanya. Tetapi Roh Kuduslah yang bisa mengubahkan hati orang. Roh Kuduslah yang membuat orang akhirnya bisa percaya akan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Jemaat dikasih Tuhan, tapi perhatikan di sini. Sekalipun kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, ya, tetapi rahmat Tuhan, sehingga kita berhak menerima hidup yang kekal sesuai pengharapan kita dalam Tuhan. Tetapi perhatikan, firman Tuhan juga menyatakan supaya kita lebih sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik.
Tadi dikatakan bahwa pekerjaan baik ini tidak membawa kita untuk bisa diselamatkan. Tetapi kenapa kita tetap mengajarkan supaya kita selalu melakukan pekerjaan yang baik? Sebab pekerjaan yang baik, perbuatan baik yang kita lakukan, yang pertama jelas ini sebagai bukti syukur kita atas keselamatan yang telah Tuhan beri. Hal yang lain adalah dengan kita melakukan perbuatan yang baik, berbeda dengan kehidupan lama. Sebelum bertobat kita jahat, setelah bertobat melakukan selalu yang baik. Ini akan berguna bagi manusia. Artinya orang akan melihat kesaksian hidup kita, perubahan hidup kita. Dan orang itu pun biarlah juga beroleh rahmat seperti kita beroleh rahmat dari Tuhan sehingga beroleh keselamatan. Ya, sekali lagi perbuatan baik kita bukan mengejar surga. Ingat, masuk surga bukan karena perbuatan baik kita, tapi rahmat Tuhan. Orang mau berbuat baik sebanyak-banyaknya tidak menjamin orang masuk surga. Yang menjamin masuk surga adalah karena kemurahan Allah, karena kasih karunia Allah, karena rahmat Allah melalui juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu saja. Dia satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Tapi sekalipun kita sudah diselamatkan, tetaplah selalu melakukan pekerjaan baik sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, sebagai bukti syukur kepada Tuhan, juga sebagai bukti bahwa hidup kita diubahkan sehingga dunia boleh melihat perubahan itu. Orang lain, dunia boleh melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Dan itu menjadi kesaksian bagi dunia. Yang pada akhirnya dunia juga boleh mengenal akan Tuhan. Dan kerinduan kita, dunia pun diselamatkan. Orang-orang lain, manusia yang lain juga diselamatkan oleh anugerah, oleh rahmat Tuhan. Seperti yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Biarlah Tuhan melalui karya Roh Kudus mengerjakan hal yang serupa kepada orang lain di sekitar kita. Sehingga mereka pun juga akhirnya mengenal Tuhan, bertobat dan diselamatkan. Itulah mari jemaat dikasih Tuhan, sebagai orang percaya selalu kerjakan pekerjaan yang baik sesuai dengan tuntunan Roh Kudus supaya hidup kita menjadi kesaksian dan melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa diselamatkan. Itulah yang sesungguhnya harus kita senantiasa kerjakan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Yuk, setelah diselamatkan, jadi orang percaya, hiduplah selalu melakukan apa yang baik. Itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan pagi hari ini. Diingatkan kembali untuk kami selalu melakukan pekerjaan yang baik sebagai bukti syukur kami atas anugerah keselamatan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami sadari bahwa pekerjaan baik tidak membawa kami kepada keselamatan, tetapi syukur kami sebagai rasa syukur atas keselamatan yang telah Tuhan beri. Dan melalui pekerjaan baik yang kami perbuat, melalui kehidupan kami yang diubahkan, dunia, orang lain boleh mengenal Engkau dan diselamatkan. Seperti juga kami beroleh anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terlebih kami menyerahkan hari ini Tuhan juga hidup kami, mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa hari ini ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.